Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan terutama, mari kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bantuan dan kesempatan sehingga kita dapat melakukan presentasi melalui online seperti saat ini. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu pendidikan, ilmu pendidikan, dan unsur-unsur pendidikan yang akan dibawakan oleh rekan-rekan saya dari kelompok 3 sebagai pemateri pertama yaitu Siti Ainun Nasra Utami, pemateri kedua yaitu saya sendiri Aninditya Aditya Putri, pemateri ketiga Famita Alesia, dan pemateri terakhir Hamsia. Jadi untuk memanfaatkan waktu, mari kita langsung menyimak pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 3. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan atau apa itu pendidikan. Dalam kehidupan manusia, tidak akan lepas dari yang namanya pendidikan. Pendidikan merupakan modal dasar dalam mencapai kehidupan yang sejahtera. Pendidikan adalah proses belajar menuju kehidupan yang lebih baik, dari hal-hal yang terkecil hingga terbesar, dengan cara mentransfer keilmuan untuk mencerdaskan siswa dalam memperbaiki akhlak siswa. Nah, adapun pengertian pendidikan secara luas yaitu pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Dan pengertian pendidikan secara sempit sendiri yaitu pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka. Nah, di sini ada beberapa pengertian pendidikan menurut para ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan bagi dirinya, masyarakat, dan bangsa. Menurut Ki Hajat Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti, karakter, kekuatan batin, pikiran, dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya. Menurut Plato, pendidikan itu ialah membantu perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan. Menurut Ibnu Mukaffah, pendidikan itu ialah yang kita butuhkan untuk mendapatkan sesuatu yang akan menguatkan semua indera kita seperti makanan, minuman, dengan yang lebih kita butuhkan untuk mencapai peradaban yang tinggi yang merupakan santahan akal dan rohani. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu konsep dasar yang bersifat atau bertujuan mengarahkan, membimbing, dan membina dari suatu hal yang tidak diketahui menjadi suatu hal yang diketahui baik secara umum maupun pribadi, dengan struktur, arahan, sarana, dan prasarana yang telah terencana sehingga mendukung proses pendidikan tersebut dan dapat dihasilkan suatu serapan materi yang penting. Adapun batasan pendidikan yang dibuat oleh para ahli yang telah tadi saya sebutkan beraneka ragam dan kandungannya berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan atau pedagogik berasal dari kata bahasa Yunani pedagogues dan dalam bahasa Latin pedagogus, yang berarti pemuda yang bertugas mengantar anak ke sekolah serta menjaga anak itu untuk bertingkah laku susila dan berdisiplin. Istilah itu lalu digunakan untuk pendidik atau pedagog dan kemudian berkembang menjadi pedagogi perbuatan mendidik dan pedagogik untuk ilmu pendidikan. Menurut Profesor Bojonegoro dan Dr. Sutejo, ilmu pendidikan atau pedagogik adalah teori pendidikan
Perenungan tentang pendidikan dalam arti yang luas, pedagogik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari soal-soal yang timbul dalam praktik pendidikan. Sedangkan menurut Profesor Dr. Martinus John Langevin, pedagogik atau ilmu pendidikan ialah suatu ilmu yang bukan saja menelaah objeknya untuk mengetahui betapa atau hakiki objek itu, melainkan mempelajari pula betapa hendaknya bertindak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah fokus utama dari perubahan yang diinginkan setelah peserta didik mengikuti pendidikan. Berbagai instansi yang berbeda biasanya akan memiliki tujuan pendidikan yang berbeda pula. Yang kedua, interaksi edukatif atau interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Yang ketiga, materi pendidikan. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah diramu dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Materi ini meliputi materi inti maupun muatan lokal. Yang keempat, alat dan metode atau cara yang digunakan dalam bimbingan. Alat adalah berbagai media pembelajaran yang dapat menyokong lingkungan pembelajaran, sedangkan metode adalah kerangka kerja atau langkah-langkah yang disiapkan untuk menyajikan pendidikan agar lebih efektif dan efisien dalam tujuan tertentu. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan unsur-unsur pendidikan. Di dalam unsur-unsur pendidikan terdapat 3 aspek, yaitu yang pertama, subjek yang dibimbing atau peserta didik merupakan orang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dan yang kedua, orang yang membimbing atau pendidik. Pendidik adalah pengajar yang akan mengajar dan melatih peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan sering dihubungkan dengan tripusat pendidikannya, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sekian dari saya. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan, karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.